Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Yogyakarta itu surganya wisata murah. Itu hanya kalau kita tahu caranya dan lokasinya pemirsa. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya dan di mana lokasinya penginapan murah, wisata murah di Jogja, transportasi murah di Jogja, serta kuliner-kuliner murah di Jogja. Ayo pemirsa, ikuti cerita Pak Dokter ini selengkapnya dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, buat kalian yang mau berwisata di Jogja, ini penting sekali untuk kalian simak. Karena biasanya di liburan panjang atau liburan akhir tahun, Yogyakarta ini penuh dengan wisatawan. Dan penting buat kita semua tahu, kalau di Jogja ini sebenarnya masih ada penginapan murah, transportasi murah, kemudian wisata-wisata murah, serta kuliner-kuliner yang murah pemirsa. Ayo pemirsa, langsung saja. Yang pertama, kita akan bahas mengenai transportasi murah di Jogja. Nah, untuk transportasi selama di Jogja ya pemirsa, ini ada banyak pilihan. Kalian bisa menggunakan angkutan umum atau sewa-sewa kendaraan. Saran saya, kalau mau milih alat transportasi di Jogja itu lihat dulu pemirsa. Kalian itu solo traveler, traveler berdua, grup, keluarga, atau rombongan. Jadi pilihannya ada banyak. Pilihan yang pertama, kalau kalian hanya traveling sendiri atau berdua, saya sarankan untuk menggunakan jasa sewa motor. Dan ini banyak sekali ada di daerah stasiun Lempuyangan. Atau nanti kalian bisa kontak ke tim Pak Dokter, kita akan bantu pilihkan. Jasa sewa motor di Jogja ini dimulai dari harga Rp50.000 sampai sekitar Rp180.000, bergantung dari jenis kendaraannya. Dan ini bisa kalian sewa dengan syarat tertentu, misalnya dengan jaminan KTP, registrasi, atau dengan jaminan kartu identitas. Buat kalian yang berwisata dalam bentuk grup atau lebih dari 3 orang, pilihannya ada 2. Kalian bisa menggunakan transportasi umum, ada Trans Jogja, atau ada Sitole, atau menggunakan ojek online. Tapi yang perlu kalian tahu bahwa transportasi umum dan ojek online ini biasanya terbatas hanya di dalam kota. Jadi kalau wisata kalian mau di daerah sekitar kota, Malioboro, Kraton, dan lain sebagainya, itu menjadi sangat murah kalau kalian menggunakan angkutan umum dan ojek online. Nah, buat kalian yang mau berwisata keluar area kota Jogja, pilihannya adalah sewa mobil atau menggunakan paket-paket wisata. Ini juga menjadi solusi pemirsa. Dan di Jogja ini ada banyak sekali sewa mobil serta paket-paket wisata. Kalau misalnya kalian mau rekomendasi sewa mobil atau paket wisata, ya tentu saya merekomendasikan kalian bisa menggunakan sewa mobil dan paket wisata dari tim Pak Dokter pemirsa. Caranya cukup mudah. Hubungi tim Pak Dokter di nomor WA 089739870000. Konsultasi dulu, tidak apa-apa pemirsa. Kalian misalnya mau wisata kemana, berapa orang, kemudian mau berapa hari, tanya-tanya dulu. Nanti kami berikan rincian perjalanan dan rincian biayanya. Dan kalian juga bisa menggunakan paket-paket wisata yang kita tawarkan. Mulai hanya Rp180.000 per orang, bisa untuk 4 lokasi, dan ini untuk 6 orang ya. Sudah termasuk sopir, BBM, kendaraan, dan biaya tiket masuknya. Nah, ini bisa jadi alternatif kalau misalnya kalian mau ke Jogja. Nah, selanjutnya untuk penginapan murah di Jogja, pemirsa. Ini sudah kita bahas di video Pak Dokter sebelumnya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kalau misalnya kalian ke Jogja di puncak liburan atau akhir tahun, itu mesti penginapan-penginapan di Jogja ini sudah full. Dan biasanya biayanya menjadi naik pemirsa. Terutama di daerah Ring 1, area Malioboro dan sekitarnya. Jadi solusinya, kalau misalnya kalian mau cari penginapan murah di Jogja, yang pertama adalah pesan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kalau seandainya liburan akhir tahun, itu mulai sekarang seharusnya sudah pesan pemirsa. Tapi memang saya tahu tidak semua hotel atau penginapan itu bisa dipesan sebelumnya untuk akhir tahun. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau cari penginapan murah di Jogja, terutama kalau liburan, saran saya, coba cari alternatif di daerah tidak di sekitar Malioboro, pemirsa. Karena daerah Malioboro itu mesti padat, penuh, dan harganya juga naik. Banyak sekali ternyata kita temui penginapan-penginapan di daerah yang tidak jauh dari Malioboro, 15 menit, 20 menit dari Malioboro. Fasilitasnya juga tidak kalah dengan daerah Malioboro, tapi harganya biasanya jauh lebih murah. Bahkan kita pernah menemukan penginapan harga Rp20.000 per hari, Rp25.000 per hari, Rp50.000 per hari, atau Rp100.000. Ini kita pernah temukan pemirsa.
dan selalu kita infokan kepada para pemirsa sekalian. Nah, untuk info penginapan murah ini kalian bisa hubungi juga tim Pak Dokter. Nanti kita akan bantu infokan dan pilihkan penginapan sesuai dengan budget kalian. Nanti mau berapa orang, berapa kamar, mau nginep berapa hari. Bisa kita bookingkan juga secara langsung dan kita bantu juga untuk pembayarannya. Kita mengutamakan penginapan-penginapan yang sudah pernah diliput oleh tim Pak Dokter, bahkan yang sudah bekerja sama dengan tim Pak Dokter. Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan menginfokan mengenai wisata-wisata murah di Jogja. Jadi, buat kalian yang sering ke Jogja, tentu kalian sudah tahu bahwa Jogja itu sebenarnya tidak terlalu luas. Ada daerah kota dan daerah di luar kotanya. Kalau misalnya kalian cari wisata-wisata murah yang gratis, tidak ada tiket masuk, tetapi di situ pemandangannya juga bagus, banyak sekali selfie spot, itu biasanya di daerah kota. Misalnya pemirsa, di daerah Malioboro dan sekitarnya. Malioboro itu biasanya selalu menjadi magnet bagi para wisatawan yang ke Jogja. Karena memang di Malioboro ini menarik pemirsa. Ada banyak sekali tempat-tempat yang bisa digunakan untuk berfoto. Selfie spot. Kemudian sekarang ini Malioboro juga sudah dihiasi dengan pohon-pohon perindang. Jadi tidak panas kalau siang atau sore hari. Banyak sekali tempat-tempat yang bisa digunakan untuk duduk-duduk, nongkrong, ngobrol, sambil melihat suasana keramaian kota Jogja. Jadi, sekali lagi Malioboro ini menjadi tempat tujuan wisata utama karena memang murah pemirsa. Tidak ada tiket masuk dan lokasinya berada di jantung kota Yogyakarta. Lokasi selanjutnya yang juga murah, tidak ada tiket masuk, itu adalah alun-alun pemirsa. Alun-alun utara maupun alun-alun kidul. Kalau alun-alun utara biasanya digunakan untuk berwisata siang hari. Jadi kalau kalian mau melihat keraton, mencari foto yang terbaik dengan background keraton, ya di daerah alun-alun utara. Di sini juga dekat dengan titik 0 km. Nah, titik 0 km ini juga wisata murah di Jogja karena tidak ada tiket masuk. Kalian bisa foto-foto di situ juga dengan background gedung-gedung yang megah, terawat sekali, sudah ada sejak zaman dulu. Yang kalau kalian foto di situ itu Jogja banget. Kita sudah tahu, oh ini di Jogja. Lalu wisata murah selanjutnya di daerah Jogja itu juga alun-alun kidul. Nah, alun-alun kidul ini biasanya aktifnya kalau sore sampai malam hari. Karena di daerah sini ada pusat-pusat kuliner dan ada becak-becak lampu, mobil-mobil yang dipenuhi dengan lampu-lampu yang meriah pemirsa. Dan kalian bisa gunakan untuk mengelilingi daerah alun-alun kidul ini. Yang juga menarik di daerah alun-alun kidul ini adalah ada mas angin ya. Jadi masuk di antara dua pohon beringin besar. Ini menjadi tantangan khusus karena katanya kalau kita bisa masuk di antara dua beringin besar itu dengan mata tertutup, maka keinginan kita itu akan terkabul. Dan ini banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Sore sampai malam harinya pemirsa. Lokasi alun-alun utara, alun-alun kidul, dan titik 0 ini juga mudah dijangkau. Bahkan sekarang sudah ada kendaraan khusus namanya Sitole yang bisa digunakan untuk transit dari Malioboro ke alun-alun utara, alun-alun kidul, dan daerah Taman Sari. Nah, selanjutnya pemirsa, info yang ingin kita bagikan adalah kuliner murah selama di Jogja. Ini banyak yang mungkin tidak tahu ya, karena kuliner itu di Jogja ada banyak sekali, kemudian tersebar di seluruh wilayah. Mengenai kuliner-kuliner di area wisata, itu biasanya memang harganya sedikit lebih mahal pemirsa, karena di situ dekat dengan tempat wisata, kemudian sewanya juga mungkin lebih mahal, serta fasilitasnya juga lebih banyak pemirsa. Tetapi kalau kalian mau sedikit geser daerah-daerah wisata, itu banyak sekali kuliner-kuliner murah di Jogja. Biasanya kalau mau cari kuliner murah di Jogja, patokannya adalah cari kampus pemirsa. Di daerah-daerah dekat kampus itu biasanya banyak sekali kuliner-kuliner murahnya. Di Jogja ini saat ini juga sedang tren adanya Warmindo, warung makan Indomie kayak gitu ya. Ini banyak sekali di Jogja. Bahkan julukannya sekarang adalah Yogyakarta Kota Sejuta Warmindo. Karena banyak sekali Warmindo dan menunya yang ditawarkan itu adalah menu-menu lokal ramesan. Nasi, kemudian dengan lauk, kemudian gorengan, ayam, dan lain-lain. Ini menjadi alternatif yang bisa kalian kunjungi kalau cari kuliner murah di Jogja. Warmindo sekarang ini juga banyak sekali yang menampilkan suasana yang menarik, ada free wifi juga, lalu pemandangannya juga bagus, serta parkirannya luas. Yang kedua itu adalah warung nasi Padang. Di Jogja ini kalau kalian mau cari makanan yang enak dengan harga yang standar murah, cari warung makan Padang. Ini banyak sekali ada di Jogja. Harga warung makan nasi Padang itu standarnya mulai harga 12.000 itu biasanya dengan lauk ayam atau dengan lele pemirsa. Ini sudah termasuk
dengan sayur dan nasinya. Bahkan di hari-hari tertentu, ada warung makan nasi Padang yang memberikan free minum. Misalnya hari Jumat, itu ada free es teh, ada free teh panas kalau kalian makan di tempat. Kurang murah apalagi pemirsa. Mas, kalau harga 5.000 di sini dapat apa, Mas? Nek 5.000 nanti bisa dapat bubur putih 1 porsi. Nanti untuk tambahnya ini sayur krecek gini. Oke, ya. Mas. Atau yang gurih gini. Oh, atau yang gurih ini ya? Ya, nanti kalau tambah telur sendiri di sini kami spesial telur semua pakai telur bebek. Berapa, Mas, kalau tambah telur bebek? Tambah telur 4.000. Oke, saya pesen yang 5.000 saja, Mas. Oke. Seperti apa ya? Ya. Di sini kemasannya standar SOP-nya harus wajib pakai daun. Pakai daun pisang ya? Iya. Oke, keren. Dan ini menimbulkan cita rasa sendiri. Ya, ini langsung hangat. Oke, mantap. 5.000 loh ini pemirsa. Ya, dah. Untuk porsi umum bilang kekenyangan. Ya, ini pemirsa ini dapat gini, krecek begini. Nanti bisa kemasan dipisah biasanya. Gitu.